Selamat datang di Chrono Life. Nikmati kebebasan dalam bermain, romantisme, perjalanan dan kenyataan yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Cerita berfokus pada seorang pria bernama Li Jiwoo. Ia terlihat sedang kesal, karena perlengkapan dan levelnya yang payah, tidak ada yang mau menerimanya bergabung ke dalam party mereka. Ia terus-menerus meminta bergabung dengan party orang lain, tapi bukannya diterima. Ia malah dapat banyak hinaan dan cacian. Saat kemarahannya sudah memuncak, tiba-tiba, ada seorang wanita yang menghampirinya. "Permisi, apa kau mau bermain party, berdua denganku?" ucap wanita itu. Setelah mendengarnya, mood Li Jiwoo kembali membaik. Dalam perjalanan, Li Jiwoo terus-menerus menceritakan kehebatannya dalam bermain game. Dan wanita itu terus menanggapi cerita Li Jiwoo dengan respon positif, sehingga membuatnya semakin percaya diri. Wanita itu kemudian bertanya, "Boleh aku tahu, berapa banyak uang yang telah kamu habiskan dalam game ini?" Li Jiwoo pun menjawab dengan wajah penuh percaya diri. "Jangan kaget ya, aku membeli paket kesatria pemula seharga 55.000 won." Ia kemudian menunjukkan pedangnya kepada wanita itu. "Dan pedang kesatria bermata dua ini juga berasal dari paket itu," ucap Li Jiwoo. Setelah mendengar jawaban Li Jiwoo, wanita itu berkata, "Kau keren sekali. Kau seperti kesatria dalam dongeng." Setelah mendengarnya Li Jiwoo jadi salah tingkah, dan mulai berkhayal menikahi wanita itu. Namun, fantasinya berakhir ketika wanita itu bilang bahwa mereka sudah sampai. Li Jiwoo melihat ke kanan dan ke kiri sambil berkata, "Sampai, kita kan hanya di tengah hutan." Belum selesai berbicara, wanita itu langsung menusuk perut Li Jiwoo dengan tongkatnya. Sehingga membuat HP-nya turun drastis. Li Jiwoo yang terkejut pun berkata, apa ini? Kenapa kau tiba-tiba?" Wanita itu menjelaskan, bahwa sedari awal ia sengaja memancing Li Jiwoo ke tengah hutan yang sepi, agar ia bisa membunuhnya. "Kalau begitu ajakan untuk bermain party denganku juga?" tanya Li Jiwoo. "Tentu saja semuanya bohong, kenapa juga aku harus bermain dengan pecundang sepertimu?" jawab wanita itu. Tak sampai di situ, wanita itu juga menghina Li Jiwoo di dunia nyata, dan bahkan merendahkan orang tuanya. "Cukup, kau sudah melewati batas dasar keterlaluan," ucap Li Jiwoo dengan nada marah. "Apa yang kau bicarakan, dasar rendahan?" ucap wanita itu, sambil membelah tubuh Li Jiwoo menjadi dua. Setelah itu di depan wanita itu muncul notifikasi yang menyatakan, syarat untuk pergantian ke Hidden Class telah terpenuhi. Seketika itu rambut pinknya berubah menjadi hitam, pakaian serta tongkatnya berubah menjadi putih, dan dari punggungnya ia mengeluarkan sepasang sayap. Setelah itu notifikasi kembali muncul. Pergantian kelas telah selesai, Hidden Class Dewi Kehidupan. Wanita itu tersenyum sambil berkata, "Akhirnya aku berhasil menghabisi 1.000 orang." Ia kemudian merentangkan badannya dan bersiap untuk pergi. "Sekarang, tersisa kues terakhir," ucap wanita itu. Sebelum kesadaran Li Jiwoo memudar, ia menyadari bahwa hukum rimba berlaku di game yang ia mainkan. Kemudian, Li Jiwoo bangkit di area aman tapi kehilangan sebagian besar XP-nya. Ia sangat frustasi akan apa yang dialaminya selama ini. Ia mengambil palu upgrade dan melampiaskan kekesalannya selama ini. Cara paling cepat untuk jadi kuat dalam game ini adalah upgrade peralatan, tapi kalau upgrade gagal, maka peralatannya akan hancur. Ucap Li Jiwoo dalam hati. Ia terus mengupgrade seluruh peralatannya, namun ia berakhir kehilangan segalanya. Termasuk senjata, armor bahkan pakaian. Saat ia sudah pasrah dengan nasibnya tiba-tiba ada tongkat kayu yang terlempar ke arah dirinya. Ternyata tongkat itu diberikan oleh seorang anak kecil, karena ia merasa kasihan terhadap Li Jiwoo, yang tidak memiliki apapun dan hanya memakai celana dalam. Ia iseng memukulkan palu upgrade ke tongkat itu, dan upgrade-nya terus berhasil. Ia terus memukul tongkat itu sampai matahari hampir terbenam. Saat peningkatan yang ke-99x tubuhnya gemetaran. Notifikasi muncul di depannya. "Selamat, Anda telah mencapai jumlah upgrade tertinggi, plus 99 wooden stick." Tubuhnya gemetaran, tak percaya dengan apa yang terjadi. Ini tidak mungkin, bukankah setelah upgrade ke-10 kemungkinan upgrade-nya di bawah 5%? Ucap Li Jiwoo. Saat mencoba memahami apa yang terjadi, tongkat itu jatuh dari tangannya, dan ujungnya menyentuh tanah. Seketika itu muncul gelombang kejut yang sangat dahsyat, sampai-sampai membuat benua terbelah menjadi dua. Li Jiwoo dan para player terkejut dengan apa yang terjadi.
Sistem mengumumkan, hari ini sebuah rekor dunia tercipta, player yang menghabisi 850.617 orang dalam sekali serangan. Setelah mendengar itu, Li Jiu menayangkan seluruh penderitaannya selama ini sambil tertawa jahat. Keesokan harinya Li Jiu berjalan-jalan di kota, hanya dengan celana dalam dan sebuah jubah yang menutupi tubuhnya. Kemudian ia tanpa sengaja menabrak orang dengan badan besar. Karena marah, orang tersebut menarik dan mengangkat Li Jiu ke udara. Li Jiu mengayunkan tongkatnya sambil berkata, "Dasar babi sialan," sehingga membuat pria itu musnah dalam sekejap. Saat dia merasa bahwa dirinya sekarang yang terkuat dan tak terkalahkan. Kesenangan itu berakhir saat notifikasi muncul. Peringatan, daya tahan senjata tidak lama lagi. Plus 99 wooden stick memiliki daya tahan 5 dan tidak dapat diperbaiki. Seketika itu Li Jiu kembali putus asa, karena ketahanan tongkatnya tersisa 3 dari 5. Karena ia sudah memakannya 2 kali, berarti tersisa 3 kali pemakaian lagi. Li Jiu kemudian teringat atas hinaan yang ia terima, ia kemudian bangkit dari kesediaannya, dan bertekad untuk balas dendam. Ia kemudian pergi ke tempat paling berbahaya di Chrono Life, Urus Nest. Ia berjalan di atas tumpukan-tumpukan kerangka manusia. Sampai ia melihat seekor naga berkepala 2. Twin Dragon Urus. Urus mengaum dengan suara yang sangat keras dan berkata, "Seseorang dari kehidupan yang fana, kau telah melintasi perbatasan kematian dengan kakimu sendiri." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Li Jiu langsung mengayunkan tongkat ke arah Urus, sehingga membuat salah satu kepalanya terpotong. 3 pukulan yang tersisa, akan kugunakan untuk mengalahkan monster terkuat dalam game. Ucap Li Jiu. Urus yang hanya memiliki 1 kepala tersisa, mencoba mengulur waktu dan memohon agar tidak dibunuh. Namun itu semua tidak berhasil, Li Jiu mengayunkan tongkatnya sekali lagi, sehingga membuat Urus terkapar. Saat tersisa pukulan terakhir, Li Jiu menghela nafas dan berkata, "Seandainya tidak ada masalah dengan daya tahannya." Urus yang mendengar perkataan Li Jiu pun berkata, "Apa Anda memiliki masalah dengan daya tahan? Kalau itu masalahnya saya bisa mengatasinya." Setelahnya notifikasi muncul di depan Li Jiu. Kontrak utama dengan Twin Dragon Urus, Dragon terkuat, Urus ingin memberikan jiwanya kepada Anda. "Apa ini?" tanya Li Jiu. "Apa Anda tahu Ego Sword?" Urus kemudian menjelaskan secara singkat, "Apa itu Ego Sword? Saya akan membuang raga saya dan memasukkan jiwa saya ke senjata Anda, dengan begitu pedang Anda akan memiliki identitas, yang menjadi Ego Sword yang memiliki daya tahan tak terbatas, dan Ego Sword adalah tingkat senjata tertinggi di Chrono Life." Setelah mendengar tawaran Urus, Li Jiu tertawa dengan sangat keras. "Pada awalnya aku berniat menyerah untuk balas dendam, namun sepertinya langit pun menyuruhku balas dendam, baiklah ayo buat kontrak sekarang juga." Ucap Li Jiu. Setelahnya di bawah Li Jiu muncul lingkaran sihir yang sangat besar, dan perlahan tubuh Urus mulai menghilang dan jiwanya masuk ke senjata Li Jiu. Sehingga, membuat plus 99 wooden stick, milik Li Jiu menjadi Ego Sword dengan daya tahan tak terbatas. Para pasukan Urus kemudian mengepung Li Jiu, untuk membalas dendam atas kematian Urus. Namun Li Jiu menghabisi mereka semua dengan 1 ayunan tongkat. Di tengah kota, poster Li Jiu terpasang di mana-mana, dan yang dapat menangkapnya akan diberi hadiah 10 miliar gold. Tak lama kemudian 5 guild terbesar di dunia berkumpul dengan pasukan mereka, di tengah kota untuk mengalahkan Li Jiu. 5 pemimpin guild besar antara lain: Master Holy Guild, Saintri; Master Crossline Guild, Suho; Master Holy Land Guild, Abracadabra; Master Hual Bindang Guild, Hong; Master Justice Guild, Hawkeye. Mereka berkumpul untuk membentuk aliansi, agar bisa mengalahkan player kill yang telah membunuh lebih dari 800.000 orang. Saat ini, Li Jiu sedang berjalan-jalan di kota. Ia terus melihat tongkatnya sambil tertawa. "Anda terlihat senang, bos," ucap Urus. Li Jiu langsung terkejut, karena kepala Urus tiba-tiba keluar dari tongkat. Urus pun menjelaskan kepada Li Jiu, "Seperti yang saya katakan, jiwa saya telah dimasukkan ke dalam pedang Anda, singkatnya saya ini adalah roh pedang. Roh pedang merupakan ciri khas dari senjata ego, dan saya hanya bisa dilihat dan didengar Anda." Li Jiu kemudian bertanya, "Ya, aku mengerti. Tapi di mana kepalamu yang satunya?" Saat di tengah pembicaraan, tiba-tiba ada poster yang jatuh ke arah mereka. Li Jiu yang penasaran mengambil dan melihat poster itu,
ia terkejut ketika mengetahui bahwa foto di dalam poster itu adalah fotonya, belum lagi poster ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Urus pun memuji kehebatan Li Jiwu. Bosku benar-benar luar biasa, membantai 800.000 orang dengan satu pukulan saja. Aku sendiri tidak akan pernah bisa melakukannya. Urus melanjutkan, ngomong-ngomong, rencana Anda apa bos? Kalau hadiahnya segede itu, semua player dari seluruh dunia bakal ngincer Anda loh, bagaimana kalau kita hancurkan saja dunia manusia itu? Li Jiwu tersenyum bangga dan berkata dalam hati, ini tidak buruk, rasanya seperti menjadi selebriti, mumpung sudah seperti ini aku akan menggunakan konsep PMK. Urus kemudian bertanya apa itu PMK. PMK artinya orang yang kuat namun menyembunyikan kekuatannya. Kenapa Anda harus melakukan itu? Tanya Urus. Karena aku harus menikmati kehidupan fantasiku. Tiba-tiba, punggung Li Jiwu tertancap panah, sehingga membuatnya terjatuh. Ternyata yang menembaknya adalah Hawkeye, pimpinan dari aliansi Guild Dunia. Hawkeye kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Li Jiwu. Urus yang panik mencoba membangunkan Li Jiwu. Bos, apa Anda baik-baik saja? Anda harus segera bangun. Li Jiwu perlahan bangkit. Hawkeye yang melihatnya langsung memerintahkan pasukan untuk menyerang. Aku menarik perkataanku, tadinya aku ingin hidup tenang sebagai PMK, tapi kalian yang memaksaku seperti ini. Ucap Li Jiwu sambil mengayunkan tongkatnya. Seketika itu muncul ledakan yang sangat besar, sampai membuat seluruh kota rata dengan tanah. Hawkeye terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa pikir panjang ia menggunakan bola kaca pemanggil untuk memanggil seluruh pasukan aliansi, yang berjumlah 3 juta player. Mereka langsung menyerang Li Jiwu secara bersamaan, namun Li Jiwu tetap tenang, dan terus-menerus mengayunkan tongkatnya sampai membuat para pasukan tidak berdaya. Urus yang melihat itu sangat tidak percaya, bahkan dirinya yang merupakan bos terkuat akan kesulitan jika melawan aliansi Guild Dunia, tapi Li Jiwu dapat mengatasi mereka tanpa masalah. Kembali ke pertarungan, Suho, master dari Crossland Guild mencoba menyerang Li Jiwu dari depan, namun ia berhasil dikalahkan dengan mudahnya. Di sisi lain Abracadabra sedang merapal mantra sihir kuno untuk dilepaskan ke Li Jiwu. Li Jiwu yang mendengar nama sihir milik Abracadabra yang sangat keren, menjadi terpikirkan untuk menamai jurusnya. Ia pun menamai salah satu tekniknya dengan pukulan ke atas, yang langsung membuat lingkaran sihir kuno hancur. Abracadabra begitu terkejut dengan apa yang terjadi, ia berniat merapalkan mantra sihir lain, namun Li Jiwu mengayunkan tongkatnya lebih dulu, dan menggunakan teknik yang bernama pukulan ke bawah. Singkat cerita 3 juta player, persatuan Guild Dunia telah dimusnahkan oleh Li Jiwu, namun ia menyisakan Hawkeye seorang. Li Jiwu berniat memberikan kematian yang menyakitkan pada Hawkeye, karena ia telah memanahnya. Dan hari itu menjadi fenomena yang dikenang banyak orang, tak hanya user Chronolife, tapi seluruh orang di dunia. Tiba-tiba Li Jiwu mendengar suara langkah kaki dari belakang. Saat ia menoleh, ternyata dia bertemu lagi dengan wanita yang telah membunuhnya.